saya akan mengerjakan tugas SAP yang kita kerjakan itu adalah berat-berat. Oke, langsung aja kita ke ini ya, ke soalnya. Soalnya langsung aja kita ke cara-caranya, yaitu yang pertama kalian buka SAP-nya dulu, SAP 2000. Lalu kalian klik file, di sini ada tampilan, kita klik yang new model. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita pakai yang ini ya, 2D traces, sama cara yang kedua tuh yang grid only. Nah, cara yang pertama itu yang 2D traces itu kalau misalnya kuda-kudanya bagian rangkanya simpel aja dan nggak terlalu banyak bagian-bagian yang kita harus isi, itu kita bisa pakai yang ini. Tapi misalnya kalau misalnya dia kuda-kudanya banyak nih rangkanya nih, nah, kita pakai yang grid only. Dan di sini saya pakai cara yang grid only. Di sini unitnya jangan lupa dirubah ke KNM meter Celsius. Oke, lalu klik grid only. Di sini untuk tumpuannya karena sebentar kita buka dulu buat kuda-kudanya. Di sini pertama-tama tuh sebelum kita bikin kuda-kudanya, kita ngedesain dulu, gambar dulu di AutoCAD supaya kita tahu jaraknya berapa aja sebelum kita masukin ke SAP. Sini AutoCAD-nya udah kebuka, kita buka yang bagian agak ngelag dikit. Untuk kuda-kuda saya tuh di sini kita hitung dulu tumpuannya, titik-titiknya ada berapa. Nah, cara ngitung titik-titiknya tuh kalian bisa tergantung kuda-kudanya. Di sini titik saya ada 1 di bagian sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk titik yang di bagian bawah ini ada 9. Dan bagian sampingnya tuh ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang pertama tuh kita masukin titik-titiknya dulu. Tadi kan 9 nih, masuk sampai sini S direction-nya 9. Lalu setelah itu buat Z direction-nya berapa gitu. Tadi kan ada 3 titik tuh, jadi kita pakai 3. Nah, di sini untuk jaraknya, spacingnya, bagian X-nya itu di sini 1, yang pertama 1,56 jaraknya. Lalu ya direction-nya 1 karena kita pakai ya direction. Nah, untuk Z-nya kita ambil 30. Sisanya 0, lalu kalian oke. Di sini tampilan awalnya akan seperti ini. Karena kita gak perlu yang ininya, jadi kita close saja. Nah, setelah itu kalian ubah tampilannya ke
XZ karena kita pakai di situ. Nah, di sini masih belum diubah ya buat bagian jarak-jaraknya itu. Jadi kita ubah di edit grid data. Kalian klik kanan mouse-nya, lalu kalian pilih yang ini, lalu ke sini source system. Di sini kita pakai yang spacing karena lebih gampang ubahnya. Nah, yang pertama itu kita nggak usah ubah. Kedua, jaraknya berapa ini? 69 dan 75. Jadi di sini 0,69 dan C-nya 0,75. Kenapa kita pakai 0? Kenapa gak kita ikutin seperti ini? Karena kita pakai diameter karena kita pakai diameter di sini. Di sini untuk D-nya 101 aja. Ini 1. Di sini 0,75. Di sini 0,69. Sini nggak perlu diubah karena terakhir. Oke. Nah, dan untuk grid datanya sini kan pertama 1,3 ya, keduanya tuh yang kedua 1,1, kedua 0,1 sudah. Kalau kalian sini kita udah ubah. Sekarang kita buat bagian rangka-rangkanya nih. Caranya itu kalian ke draw frame, lalu kalian klik satu persatu. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita nggak langsung dari sini ke sini? Karena supaya titik-titiknya di sini kita bisa kita bisa kasih lah drawnya di sini. Karena kalau misalnya langsung ke sini tuh nggak bisa, dia bakal kayak nggak ada titiknya di sini. Oke, setelah itu kita lihat rangkanya gimana. Nah, gini. Jadi pertama di sini set. Setelah itu S-nya lagi di sini set. Nah, di sini udah jadi nih rangkanya. Terus kita pen lagi setelah jadi. Kita tambahin materialnya. Cara tambahin material itu kalian kesini dulu ke define, lalu ke material. Di sini kita add new material, lalu klik OK. Di sini kita modify material. Di sini ganti karena kita pakai material BJ3635 ya. Material type-nya steel ya. Nah, sini jangan lupa diubah. Sebelum diubah kita gini dulu. Nah, saya ikutin yang dikasih bapaknya aja sih, jadi ya. Oke, sini di kanan manusia. Oke, ini kita copy.
ikutin aja sama yang gitu, ikutin aja sama yang saya kasih gitu. Oke, sini semuanya kita udah ubah, udah sama yang ini. Kalau kalian klik oke, oke lagi. Nah, sudah. Oke, lalu kita mau pakai untuk ini buat frame itu yang material frame-nya tuh yang ini. Kita add dulu. Oh, cara nge-add-nya tuh frame properties-nya. Cara nge-add material buat frame itu kita ke define dulu, lalu ke section properties, lalu ke frame section. Di sini kita add new property. Di sini kita pilih yang cPanel channel. Nah, di sini kita ganti untuk ukurannya tuh sebentar. Nah, di sini udah ada ukuran. Yang ukuran pertama itu kita pakai yang 75 x40 x5 x7. Kita balik lagi sini. Nah, supaya kenapa kita kasih nama yang kayak gini, supaya kita tahu tuh ukuran channelnya yang berapa aja. Soalnya kan ada dua nih, yang 100 sama yang 75. Nah, di sini pertama kita pakai yang 75 dulu. Lalu di sini kita ikutin aja ukurannya. Ini ukurannya sudah kita sesuaiin semua ya, jadi aman. Tinggal di copy aja. Nah, untuk ukurannya sudah pas sini. Oke, yang untuk material ininya jangan lupa ganti ke BJ37. Lalu klik oke. Oke lagi. Oke, sip. Setelah itu kita CTRA, lalu ke assign, lalu ke frame, lalu ke frame section, lalu yang ini klik oke. Di sini masih belum kelihatan ya buat frame-nya. Cara kelihatannya itu kalian klik yang tanda centang ini di sini, lalu ke general option, lalu ke extrude. Untuk materialnya sini udah jadi. Sini pakai material yang C, material yang C, channel, nah intinya gitu ya. Oke, sudah semua. Sini udah. Nanti kita setelah ini nanti kita bikin buat yang 3D-nya seperti yang ini. Oke. Yang 3D. Nanti kita bikin kayak gini. Tapi itu untuk video intinya tugasnya belum keluar yang ini. Minggu depannya baru keluar. Minggu depannya lagi. Jadi saya bikin video lagi, oke. Mungkin sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang tidak tahu cara bikinnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.